Halo semuanya, mungkin ada di antara Anda yang kaget dengan tampilan saya seperti ini. Tidak seperti biasanya, tidak ada video prolog dan sebagainya. Seperti yang mungkin konten-konten Anda lihat. Jadi ini adalah segmen baru di channel YouTube saya. Jadi video saya itu kan yang 30 menitan, yang membahas tentang vibrasi, kehidupan, itu seminggu sekali. Sehingga di situ ada jeda kosong. Nah, saya punya sebuah rencana untuk memasukkan segmen-segmen yang berbeda di antara video-video yang saya biasanya posting. Dan salah satu segmen yang ingin saya masukkan ke dalam channel YouTube saya ini adalah tentang anime and gaming wisdom. Jadi, mungkin Anda pernah saya berikan info tentang channel saya yang lain yang membahas khusus gaming dan wisdom. Cuman rupanya saya agak keteteran untuk membagi waktu dan tenaga sehingga tidak saya teruskan di sana, dan setelah saya renungkan kenapa tidak dijadikan segmen sehingga menjadi sebuah selingan. Tapi mungkin buat Anda yang, Pak, tapi saya tidak suka ngegame, saya tidak suka anime. Apakah relate dengan Anda? Tenang saja karena judulnya adalah Gaming and Anime Wisdom ya, segmen ini, maka saya tidak membutuhkan Anda untuk memahami tentang frame saya yang bicarakan itu tentang anime dan gamingnya, tapi saya akan bicarakan wisdomnya. Jadi nanti Anda akan jadi mengerti bahwa sebetulnya orang yang main game, orang yang nonton anime, itu kalau betul-betul menggunakan kesadaran yang level tinggi, dia akan mendapatkan pembelajaran hidup dan rumus-rumus di dalam gaming dan anime itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan sebagai awalan, segmen kita tentang gaming dan anime wisdom di channel YouTube saya ini, kita akan membahas tentang perwujudan impian dan Dragon Ball. Nah, teman-teman, kita awali dulu dari anime yang menjadi latar sehingga kita bisa ambil wisdomnya. Jadi untuk Anda yang mungkin usianya sudah seperti saya, atau mungkin Anda yang cukup update dan Anda cukup retro untuk melihat anime-anime yang legend itu apa saja. Salah satu anime legend adalah Dragon Ball. Di mana singkatnya di sana itu petualangan untuk mencari bola-bola naga yang tersebar, di mana bola-bola naga itu kalau dikumpulkan nanti akan muncul satu ekor naga dan di situ bisa diberikan slot ya. Awalnya satu permintaan, lalu di beberapa cerita alur cerita itu naganya semakin keren dan akhirnya bisa mengabulkan tiga permintaan dan selanjutnya. Tokoh utama di dalam anime Dragon Ball adalah Son Goku. Nah, tapi saya tidak mau bicarakan tentang animenya. Yang saya bicarakan di situ kan tadi saya udah cerita bahwa di dalam anime itu kita bisa mewujudkan apa yang kita harapkan, kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Itu jalan pertamanya adalah dengan kita mengumpulkan dulu bola-bola naganya. Nah, proses pengabulannya tuh gampang. Jadi ketika naga Shenlong muncul, lalu dia bilang apa yang kalian minta gitu ya. Ya udah tinggal ngomong aja nanti langsung terwujud. Nah, kalau kita potong dari aspek ininya kan gampang banget ya, tinggal minta lalu terwujud. Nah, banyak orang yang belajar tentang ilmu loa, belajar tentang ilmu apa ya, ilmu bawah sadar, belajar tentang ilmu manifestasi, afirmasi, itu hanya memandang proses perwujudan impian, perwujudan keinginan itu hanya dari ketika naga Shenlongnya sudah muncul, lalu tinggal minta permintaan, lalu terjadi. Yang mereka tidak pahami adalah bahwa sebelum naga Shenlong ini muncul sehingga bisa diminta untuk mewujudkan permintaan kita, itu kita harus mengumpulkan 7 bola naga, ya. 7 bola naga, bener nggak sih? Saya jadi ragu. Sebentar. Dragon Ball ada berapa? Kok saya jadi ragu ya? Dragon Ball ada berapa? Seingat saya ada 7 ya. Ah, 7 kan. Betul, ada 7. Ya, setelah saya cek lagi di Google, yang harus dikumpulkan adalah 7 bola naga. Lalu aplikasinya di dalam kehidupan kita, apakah apa persamaan, apa metafora dari 7 bola naga ini? Ya, sebetulnya tidak sama persis ya. Artinya, kalau kita
terjemahkan di dalam kehidupan, maka untuk kita bisa menuju kepada perwujudan impian itu, kita tuh yang jelas adalah membutuhkan beberapa faktor-faktor. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa 7, bisa 8, bisa 14, kita tidak tahu. Tapi kalau dari kita merujuk kepada anime Dragon Ball, kita bisa melihat bahwa 7 Dragon Ball ini menandakan bahwa untuk menghadirkan jalan terhadap perwujudan impian, itu faktornya untuk ke situ tuh banyak. Ada 7, jadi kurang satu tuh nggak bisa. Nah, ketika Anda belajar ilmu pemberdayaan diri setengah-setengah, atau bahkan belajar ilmu agama setengah-setengah, maka Anda mengira bahwa cukup satu bola naga itu langsung bisa terwujud keinginan. Contoh, Mas, gimana caranya supaya bisa kaya? Cukup satu bola naga, sedekah. Wah, Anda sedekah terus tuh. Ada yang terwujud, ada yang tidak. Kenapa? Karena yang terwujud itu tanpa disadari, dia sudah ada 6 bola naga yang dia tidak sadar sudah ada pada dirinya. Ada dalam kehidupannya. Sehingga ditambahin satu sedekah, jadilah 7. Tapi buat Anda yang sudah sedekah terus, dan kok tidak terwujud? Ya karena Anda belum punya 6 bola naga yang lain yang harus Anda kumpulkan. Nah, oleh karena itulah kita tidak boleh iri dengan orang yang hanya melakukan satu jurus. Kok bisa langsung yes gitu hasilnya? Karena kita tidak melihat apa yang sudah terkumpul pada dirinya. Kok dia cuman menggunakan satu bola naga, kok dia bisa langsung keluar naga Shenlong? Anda tidak melihat proses bagaimana dia sebetulnya sudah mengumpulkan 6 bola naga yang lain. Nah, apa saja di dalam hidup yang harus dikumpulkan? Ya, ini banyak banget ya. Bisa di situ eh, karakter, bisa di situ keyakinan, bisa di situ adalah emosi, bisa di situ adalah tindakan, bisa di situ adalah bagaimana spiritual orang itu. Terus bisa juga tentang berbagi, bisa juga tentang technical skill, dan seterusnya. Jadi coba mulai sekarang, Anda kalau misalkan ingin mengaplikasikan ilmu Dragon Ball ini, ya dalam gaming and anime wisdom kali ini, coba Anda tuliskan apa yang Anda harapkan. Misalkan pengen punya rumah baru, pengen punya mobil baru, butuh duit berapa. Lalu Anda anggap itu sebuah permintaan yang nanti akan dimintakan kepada naga Shenlong. Kalau dalam prakteknya ya kepada Tuhan ya. Ini kan supaya relate dengan bahasan animenya. Kira-kira 7 bola naga yang harus dikumpulin apa ya? Oh, bola naga satu. Kita perlu konsisten. Oh iya, aku selama ini kurang konsisten orangnya. Mudah sekali untuk bosenan, ganti-ganti apa yang aku jalani. Oh, yang kedua adalah disiplin. Oh iya, aku tuh kadang nggak disiplin. Oh, yang ketiga adalah misalkan tidak menunda-nunda, harus lebih satset. Nah, 7 bola naga apa saja yang memungkinkan Anda memperbesar peluang untuk Anda bisa mencapai terkumpulnya 7 bola naga sehingga Shenlong itu muncul. Jadi, kalau kita lihat dari anime ini yang tentang ini, ya kita akhirnya sadar bahwa sebetulnya tidak ada yang instan. Ketika kita melihat sesuatu terjadi secara instan, itu karena kita memotong alur ceritanya. Kita hanya memotong bagian akhir di mana naga itu muncul dan kita bisa meminta apapun, tapi memotong berapa episode anime untuk mengumpulkan 7 bola naga itu. Itu kalau satu episode muncul seminggu sekali, dan untuk mengumpulkan 7 bola naga itu butuh 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan 6 bulan, itu yang di skip, yang dilewati. Dalam kehidupan nyata, bisa jadi hitungannya bukan bulan. Anda untuk mengumpulkan 7 bola naga, itu Anda bisa jadi butuh 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Oke ya? Jadi teman-teman semua, untuk Anda yang selama ini melihat bahwa anime dan ngegame itu sesuatu yang sia-sia, saya coba spill kepada Anda bahwa sebetulnya banyak pelajaran kehidupan yang kita bisa ambil dan kita bisa aplikasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam kehidupan kita. Sampai ketemu dalam segmen Gaming and Anime Wisdom berikutnya. See you.